Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang saya cintai. Jadi selamat bertemu kembali, selamat tahun baru ya. Sejak tahun baru kita belum bertemu nih. Jadi ini pertemuan pertama. Sayangnya ada berita buruk. Tadinya rencananya klinik CMC mau buka lagi bulan Januari ini. Jakarta nasional naik COVID-nya, jadi batal lagi. Kita tunda lagi, nggak tahu sampai kapan. Jadi nggak ada jalan lain, bapak-bapak, ibu-ibu tetap terapi online, dan ibu-ibu dan bapak-bapak harus belajar juga buat melakukan terapi buat anaknya. Nggak ada cara lain lah, mau tawar mau apa nggak bisa. Ya, ibu dan bapak belajar. Nah, kita kan pelajaran sudah banyak nih dari tim ABC ini. Agents of Behavior Change sudah beberapa kali nih mengadakan acara buat bapak-bapak dan ibu-ibu. Mereka memang rajin sekali berbagi ilmunya. Nah, hari ini kita akan Bapak belum banyak mengetahui nih namanya precision teaching. Ya, benar ya. Tapi Ya, jangan susah, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya sendiri juga tidak. Nomor 1 karena jarang dipakai, nomor 2 karena agak susah, dan nomor 3 agak ribet. Nyatetnya mesti rajin. Nah, saya kan orangnya rada nggak sabaran gitu. Jadi ini mesti sabar, mesti teliti, mesti detail sekali. Apa sih precision teaching itu? Nanti akan dikemukakan oleh Ibu Sari. Tapi kira-kira ini buat satu behavior tertentu lah kita pilih. Jadi kita pinpoint behavior mana yang mau kita beresin. Kemudian kita juga mesti rajin mencatat. Kemudian juga kita harapkan ada perubahan yang kita ukur. Ada lagi tuh namanya tuh acceleration chart. Moga-moga nanti dijelaskan oleh Ibu Sari ya. Kalau nggak bisa, coba lagi. Nah, begitu terus putar-putar. Pinpoint, record, change, and try again. Kalau saya nggak. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, tolong siapkan catatannya. Silakan Ibu Sari. Hari ini Ibu Sari akan dibantu nanti Ibu Kunti yang bantu ya. Iya, Ibu Kunti, Prof. Dua-duanya jagoan nih di bidang ABA, Applied Behavior Analysis. Silakan Ibu Sari. Baik, terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, siang ini saya berkesempatan untuk berbagi mengenai precision teaching. Nah, saya share screen ya, Bapak Ibu. Nah, baik. Precision teaching ini untuk dalam hal ini saya akan cerita mengenai bagaimana teknik precision teaching ini kita gunakan untuk meningkatkan keterampilan akademik terutama. Nah, sebelum saya mulai slide yang pertama, sebenarnya di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membayangkan kondisi pendidikan di Indonesia. Jadi, kenapa di sini murid saya bold atau garis tebal? Karena
yang akan kita lihat jumlahnya di sini adalah yang tercatat sebagai siswa di sekolah terkait dengan anak-anak yang bersekolah. Nah, murid dengan disabilitas. Murid dengan disabilitas ini kalau sesuai dengan definisinya ya baik yang berlaku di Indonesia maupun undang-undang yang saya ambil ini adalah undang-undang di Amerika yaitu IDEA, harus diidentifikasi oleh di Indonesia itu Undang-Undang Sistem Pendidikan itu nomor 20 harus memiliki satu kelainan fisik, emosional, mental atau intelektual ataupun sosial sehingga dia membutuhkan pendidikan yang khusus karena mengalami hambatan dalam belajar. Nah, kalau di Amerika artinya murid dengan disabilitas adalah murid dengan suatu kesulitan sehingga kesulitan tersebut berdampak buruk pada kinerja akademiknya sehingga dia membutuhkan suatu layanan yang khusus. Nah, dari saya ingin tahu ada berapa orang sih murid disabilitas ini kurang lebih proporsinya di sekolah karena kita nanti kan terkait ini dengan kemampuan akademik. Nah, seperti itu. Nah, kalau di Indonesia saya coba cari-cari berapa sih persentasenya murid dengan disabilitas ini di sekolah di Indonesia. Ternyata saya masih belum menemukan datanya. Walaupun ada, tapi datanya itu rasanya kurang representatif. Akhirnya saya coba cari data dari National Center of Education Statistics di Amerika. Malah itu ada berapa persen sih kurang lebihnya gitu. Ternyata di Amerika untuk pelajar yang berusia antara 3 sampai 21 tahun itu persentase murid atau siswa yang mengalami disabilitas ada 14%. Itu data yang diupdate pada bulan Mei tahun 2020, berarti masih baru gitu. Dari populasi minoritas yang bersekolah di public school di Amerika. Nah, kalau seandainya persentase itu kita coba jadikan suatu angka prediksi lah untuk mengira-ngira, karena di Indonesia kan belum ada banyak itu gitu murid dengan disabilitas. Nah, kalau data murid sekolah sih ada di websitenya Badan Pusat Statistik Indonesia. Jadi kalau dilihat dari jumlah semua murid sekolah di Indonesia dengan angka 14% tadi, maka kita akan punya murid dengan disabilitas itu kurang lebih 6,9 juta murid gitu. Nah, ini saya berikan di sini tanda tanya karena saya menemukan angka ini di websitenya Kemendikbud, tapi kalau kita lihat jumlah keseluruhan murid dari TK sampai SMA di Indonesia yang jumlahnya 42 juta tambah 7 juta ini sekitar 49 juta kayaknya nggak mungkin gitu, terlalu kecil gitu ya. Nah, dengan memakai persentase tadi kita bisa memperkirakan kurang lebih lah mungkin ada 6 juta jiwa, 6 juta murid dengan disabilitas yang ada itu. Nah, kalau dari Kemendikbud sendiri yang sudah terdata itu sekitar segini. Nah, Kemendikbud juga di websitenya menyatakan bahwa mereka akan terus mendata. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa mendekati kondisi yang sebenarnya data di Indonesia. Nah, artinya apa? Dari sekian minimal atau dapat gambaran kasar bahwa dalam satu kelas dari 1 dari 7 orang murid itu ada 1 orang yang berkebutuhan khusus. Artinya 1:6. Jadi kalau misalnya di kelas itu ada 24 orang, kemungkinan besar ada 4 orang murid dengan disabilitas di sekolah di kelas itu. Nah,
murid-murid tersebut tentunya membutuhkan suatu treatment yang khusus, suatu strategi khusus agar mereka bisa menerima pendidikan. Kita di awal bicara bahwa ini adalah murid dan tentunya mereka berada di sekolah, tentunya juga yang kalau di sekolah tentunya akan menjadi fokusnya adalah keterampilan akademik. Nah, murid-murid tadi sudah bisa dipastikan dari definisinya tadi seperti yang disebutkan di atas memiliki masalah dalam keterampilan akademik. Nah, masalah keterampilan gitu. Nah, yang menjadi dasar dalam keterampilan akademik itu ada dua. Ada yang namanya kemampuan literasi dan kemampuan numerasi. Kalau kemampuan literasi itu adalah kemampuan membaca dan menulis. Kalau numerasi itu berhitung. Jadi ini kemampuan dasar yang mendasari semua pelajaran. Kita ambil contoh misalnya IPA. IPA itu adalah kalau untuk masih belum hitung-hitungan, itu dia dibutuhkan adalah kemampuan literasi. Kenapa? Karena konsep-konsep dalam IPA artinya misalnya konsep benda cair, apakah itu benda cair, apakah itu benda padat, apa itu benda gas. Itu kan membutuhkan keterampilan membaca dan membutuhkan pemahaman akan menuliskan jawaban yang tepat. Nah, itu yang disebut dengan kemampuan literasi. Jadi di sini kita lihat bahwa dasar-dasar keterampilan akademik adalah dua skill tersebut. Nah, kesulitan yang biasanya diasosiasikan dengan keterampilan akademik ketika di sekolah dapat kita bagi dua gitu. Tidak bisa atau tidak mau. Kalau dalam bahasa Inggrisnya cannot. Jadi si anak tadi kalau seandainya dia tidak bisa, itu biasanya berhubungan dengan kondisi disabilitas tadi. Contohnya mereka memang benar-benar kurang menguasai keterampilan dasar akademik karena memang ada kesulitan untuk pemahaman, kesulitan untuk mengerti, ataupun misalnya kesulitan motor dan kesulitan-kesulitan yang lain. Nah, jadi menyelesaikan tugas atau aktivitas yang diberikan pada dia. Nah, ada lagi jenis yang kedua, tidak mau. Nah, ini beda lagi treatmentnya. Ya, murid itu mampu, dia bisa mengerjakan, tapi dia ogah-ogahan gitu. Jadi kalau di sini masalahnya motivasi. Ini membutuhkan dua treatment yang berbeda. Nah, kalau seandainya dia tidak bisa, maka yang kita lakukan adalah kita harus mengidentifikasi skill defisit apa dari keterampilan dasar akademik yang tidak dia punyai. Tentunya kita harus memiliki assessment. Assessment-nya kalau bisa yang terstandar, sehingga kita bisa mengatakan bahwa misalnya si A kekurangannya ada ini berdasarkan evidence base tentunya. Nah, setelah assessment, kita perlu melakukan apa lagi? Kita lakukan implementasi strategi yang sesuai, yang efektif, agar si murid tadi bisa difasilitasi untuk menguasai keterampilan akademik sesuai dengan kondisi disabilitasnya. Nah, kalau untuk yang tidak mau tadi, masalah yang tidak mau, maka treatmentnya adalah kita bermain di reinforcement yang akan kita kelola, yaitu pemberiannya seperti apa, terus kekuatannya seperti apa. Nah, kita tidak akan bahas yang ini sekarang. Kita akan bahas strategi untuk bisa memfasilitasi yang tidak bisa tadi, murid-murid yang tidak bisa tadi. Nah, strateginya salah satunya adalah precision teaching namanya. Nah, precision teaching ini sendiri sebenarnya sudah lama ada di Amerika. Dimotori pertama kali oleh Ogden Lindsay namanya.
Nah, sebenarnya kalau bicara sejarahnya tuh agak inilah ya, agak panjang. Tapi sebenarnya dalam behavior analysis sendiri itu banyak sekali teknik-teknik yang ditemukan akhirnya diimplementasikan sesuai dengan kondisi masing-masing individu yang membutuhkan teknik tersebut. Nah, precision teaching ini sendiri banyak diimplementasikan untuk murid-murid yang mengalami kesulitan akademik, tapi tidak terbatas akademik aja sih. Sebenarnya precision teaching juga bisa digunakan untuk meningkatkan fluensi dalam keterampilan sosial. Nah, sebenarnya precision teaching ini seperti yang tadi Profesor Hardiono sudah sebutkan agak sedikit ribet dalam tanda kutip karena satu membutuhkan ketelitian dalam mencatat, lalu yang kedua membutuhkan kreativitas dari instrukturnya. Jadi benar-benar yang akan banyak bekerja itu adalah instruktur gitu. Nah, makanya dia kurang populer karena pastinya kalau instruktur di sekolah kan guru. Nah, sementara dia membutuhkan suatu yaitu kerja keras untuk mencatat, melakukan evaluasi. Kalau misalnya berbeda hasilnya nanti si program ini ternyata memperlihatkan grafik yang tidak naik, jadi harus dirubah lagi gitu. Itu kerjanya banyak. Tapi sebenarnya kerja yang banyak ini akan terbayar kalau kita lihat progres dari murid kita ini jelas dan bagus gitu. Jadi kita melakukan kerjaan itu nggak sia-sia lah istilahnya seperti itu. Nah, definisi dari precision teaching itu sendiri adalah suatu instructional system yang dirancang agar kita bisa mendefinisikan, mengukur, dan memfasilitasi analisis selanjutnya. Terus memfasilitasi kita juga untuk membuat interpretasi dan pengambilan keputusan terhadap intervensi perilaku yang kita lakukan. Jadi, precision teaching ini dia menggunakan konsep pengukuran rate. Rate itu berapa banyak jumlah peristiwa atau behavior atau apapun yang muncul per satuan waktu dalam satu waktu tertentu. Jadi agak berbeda dengan misalnya frekuensi yang udah kita kenal. Nah, kenapa kita menggunakan precision teaching gitu? Kenapa nggak yang lain gitu? Karena precision teaching ini memberikan suatu analisa yang lebih objektif gitu. Dia memberikan kita arahan untuk bisa memperbaiki sistem pembelajaran, tapi lewat analisa yang terukur. Terukur jelas, oh segini ya kita pengen keterampilan si anak ini naik, oh segini ya ternyata yang baru dicapai gitu. Itu kelihatan gitu. Karena dia menggunakan konsep rate tadi. Jadi benar-benar behavior yang mau kita targetkan itu berapa kali munculnya per satu menit gitu. Jadi nanti di grafik itu kita bisa pilih mau per 1 menit, mau per 10 menit, tapi precision teaching sendiri dia menyarankan itu per 1 menit. Sebenarnya dia ingin istilahnya karena selalu dalam studi sosial itu target itu kurang terukur gitu. Nah, kalau kita ingin memastikan bahwa individu itu belajar dengan suatu target yang jelas dan progresnya jelas, tentunya kita harus punya suatu sistem yang bisa mengukur itu. Nah, salah satunya precision teaching ini idenya dari situ adalah ingin memberikan suatu analisa yang objektif dan terukur terhadap kemajuan pembelajaran murid-murid terutama dalam hal keterampilan akademik. Nah, precision teaching ini sendiri menggunakan konsep rate atau acceleration atau percepatan. Nah, sebenarnya dalam applied behavior analysis sendiri sering juga digunakan satuan hitungan yang lain namanya frekuensi. Nah, apa bedanya sama acceleration? Frekuensi ini yang dihitung biasanya ke respon yang benar. Respon yang benar, jadi nanti akan terkait dengan akurasi dari behavior target yang kita ajarkan gitu. Nah, kalau acceleration itu terkait kepada fluensi. Fluensi artinya apa? Kefasihan gitu. Jadi bukan hanya semakin akurat aja, tapi dia juga fasih gitu. Nah, kenapa kefasihan ini jadi fokus? Sebab kalau di dalam keterampilan akademik, paham dan akurat aja belum tentu bisa membuat dia kadang bisa mengerjakan problem-problem yang diberikan atau tugas-tugas yang diberikan.
Seperti misalnya anak-anak yang bisa perkalian, oke saya bisa perkalian 1 sampai 100. Lalu dikasih soal, dia cuma ngerjainnya jarang-jarang gitu. Bisa sih dia misalnya ngerjain soal cerita yang membutuhkan membutuhkan kemampuan perkalian, misalnya ada dalam suatu kotak ada 3 buah benda, lalu kotaknya itu ada 5. Nah, berapa semuanya gitu. Kalau seandainya dia tidak sering mengerjakan soal seperti itu, bagi anak-anak disabilitas itu akan jadi sulit gitu. Karena dia mesti mengingat-ingat lagi konsepnya, belum lagi mereka memiliki kesulitan dalam hal yaitu tadi misalnya kemampuan untuk mengingat, kemampuan untuk memformulasikan hal-hal yang kalau tidak sering-sering diulang susah gitu. Nah, disitulah fluensi ini masuk gitu. Kenapa akhirnya fluensi ini sangat cocok digunakan untuk istilahnya meningkatkan keterampilan akademik pada anak-anak dengan disabilitas. Nah, kalau frekuensi, ini di sini ada keterangannya, dia akan menunjukkan tingkat seberapa sering gitu. Kalau acceleration nanti yang dilihat adalah naik turunnya dari trennya itu mau menaikkah atau menurunkah gitu. Nah, definisinya sendiri berbeda. Kalau frekuensi itu berapa jumlahnya persatuan waktu, misalnya dalam 1 menit dia bisa menyebutkan 4 kata gitu. Tapi kalau acceleration dia bisa menyebutkan 4 kata per menit. Dan terus lagi dihitung dalam 1 minggu dia bisa menyebutkan berapa kata. Jadi ada count 4 tadi per menit per time lagi berapa lama dia mau kita nilai. 1 minggu gitu. Nanti kelihatan titiknya. Lalu sama behavior unitnya respon per menit. Lalu kalau ini jumlahnya tadi seperti saya cerita ada satuannya, lalu ada berapa dia rate-nya per berapa lagi waktunya. Nah, gitu. Jadi kalau frekuensi itu hanya mengukur performance, kalau acceleration dia mengukur pembelajaran. Nah, frekuensi sering digunakan oleh B.F. Skinner yang menjadi bapak behavior analysis. Kalau standar acceleration ini muridnya B.F. Skinner yaitu Ordin Lindsay. Dia menggunakan standar acceleration chart nama grafiknya. Kalau di frekuensi kita menggunakan cumulative record. Nah, di sini nanti kita lihat bagaimana nanti ada grafik bagaimana kita dengan standar acceleration chart ini kita bisa mengambil keputusan lebih banyak informasinya daripada kalau hanya dengan cumulative record saja. Nah, kita lihat di sini jadi kedua hal ini sebenarnya sama-sama perlu agar kita bisa mendapatkan hasil terbaik pada saat melakukan intervensi terhadap anak-anak kita. Jadi sebenarnya satu sama lain ini baik frekuensi maupun rate measurement itu sama-sama saling menunjang gitu. Cuman memang ribetnya itu adalah mencatatnya tadi seperti yang Prof tadi bilang. Nah, di sini kita bisa lihat kalau pada frekuensi itu ada kumulatif chart. Jadi kumulatif aja pada tanggal 5 misalnya dia bisa ini yang dia master ada berapa kata, misalnya ada 5 kata. Lalu besok dia belajar lagi, dia master lagi 8 kata. Berarti udah diakumulasi dari 5 tadi jadi 8 gitu. Nah, cuman di sini begitu seterusnya kita tidak bisa melihat apakah kalau seandainya kita punya 2 orang murid yang misalnya bisa master 4 kata dalam sehari, terus besoknya lagi 8 kata dalam sehari, itu progresnya sama nggak dengan murid yang misalnya bisa menguasai 40 kata dalam sehari, besoknya 80 kata dalam sehari. Nah, kalau pada kumulatif chart itu tidak terlihat. Tapi pada standar acceleration chart itu bisa dilihat. Karena apa? Karena kertasnya tadi adalah ukurannya itu ukuran algoritmik gitu. Pakai kertas algoritma. Jadi kita bisa lihat nanti bahwa misalnya 4 tadi dengan 8 itu sebenarnya rate of learning-nya itu sama dengan yang 40 ke 80 gitu. Nah, itu jadi dia nggak menunjukkan suatu hal yang berbeda. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa
yang walaupun dia menguasai cuma 4 terus besoknya 8, dia pada progres yang progres gitu, progres yang sama dengan murid misalnya yang tidak memiliki disabilitas yang bisa menguasai misalnya 4 ke 80. Nah, di sini kita pengambilan keputusan kita jadi lebih objektif. Karena apa? Karena dengan itu kita lihat, oh iya ternyata si murid yang tadi walaupun dia menguasai cuma 4 kata, tapi memang itu kemampuan dia, berarti program kita bisa tetap diterapkan dan dia akan tetap bisa bisa belajar dengan cara yang udah kita berikan. Nah, seperti itu. Nah, memang ujungnya dari si precision teaching ini adalah bagaimana data-data tadi memberi masukan pada instruktur, ini program sudah yang terbaik belum untuk bisa membuat si anak tadi memaster skill yang kita ajarkan. Nah, seperti itu. Jadi tadi ada 4 prinsip sebenarnya dalam precision teaching, seperti tadi sudah disebut juga sama Prof. Jadi yang pertama pinpoint itu kita harus fokus pada perilaku apa yang mau diobservasi, apa yang mau dapat diobservasi. Nah itu yang menjadi pojoknya lah. Jadi kita jangan sampai salah dalam pinpoint atau memberikan fokus pada perilaku tadi. Artinya apa? Pada bagian ini kita harus bisa memberikan definisi operasional atas target perilaku yang mau kita ajarkan. Itu harus jelas banget gitu. Artinya apa? Kalau nggak jelas kita bingung nanti ngitungnya. Nah itu jadinya kita juga bingung nanti program kita udah bagus atau belum, kita jadi susah untuk mengevaluasinya. Nah yang kedua, kita gunakan apa? Kita gunakan rate tadi sebagai ukuran perilaku. Kita record gitu. Kita gunakan standar ukuran rate untuk mengukur progres perilaku dari yang kita intervensi. Yang ketiga, kita petakanlah si perilaku tadi dalam bentuk skor-skor itu ke dalam chart yang tadi biru itu. Itu namanya yang biru itu standar acceleration chart. Jadi di dalam precision teaching selalu kita gunakan kertas itu. Sekarang sih udah ada dalam versi elektroniknya, tapi mereka punya copyright. Nah, mungkin nanti siapa tahu kalau di Indonesia sudah populer nanti kita bisa minta copyright dalam bentuk Indonesianya gitu. Nah, terakhir adalah the learner knows best. Nah, itu sebenarnya adalah dalam precision teaching ini yang paling sulit gitu. Si murid itu nggak pernah salah, intinya kayak gitu. Jadi murid itu pasti harus dipastikan dia harus bisa belajar gitu. Jadi intinya kalau di precision teaching, kalau seandainya ada yang tidak progres, itu yang salah adalah instrukturnya, gitu, programnya. Nah ini tadi lebih elaborasi dari yang 4 hal tadi. Jadi fokus pada perilaku adalah kita harus bisa menerjemahkan tugas-tugas pembelajaran tadi atau pada pinpoint itu menjadi target perilaku yang konkret sehingga dapat diobservasi, dapat dihitung, dapat di-timing, dapat dicatat gitu. Nah, ini contohnya. Contohnya misalnya kalau kita membuat target bisa membaca dengan lancar, itu kurang jelas gitu. Kita kan bingung membaca apa, terus seperti apa membacanya. Terus yang bagaimana yang kita katakan udah benar membacanya. Nah, kalau kita membuat definisi misalnya seperti yang ini, membaca kata-kata pada lembar kerja dengan suara keras dan artikulasi yang tepat. Jadi kalau misalnya dia membaca kayak gini, membaca kata-kata pada kerja, berarti kita nggak rekod itu sebagai respon yang tepat gitu. Jadi harus nanti adalah si definisi operasional ini harus bisa memberikan persepsi yang sama pada siapapun yang mau melakukan pengukuran. Jadi program itu harus bisa, misalnya satu program yang bagus kalau dilaksanakan itu bisa dilaksanakan oleh siapa aja, diterjemahkan atau dipahami oleh siapa aja dengan persepsi yang sama gitu. Misalnya saya buat program, lalu ketika saya mengukur tadi target perilaku itu sama ketika misalnya
Ibu Kunti yang membaca program itu gitu. Oh, jadi ini target yang perilaku yang diukur ini ya gitu. Persepsi saya dan Bu Kunti sama, itu artinya programnya bagus. Tapi kalau seandainya persepsinya beda, misalnya cuman kayak gini, bisa membaca lancar. Nah, bagi saya membaca lancar itu ya udah pokoknya dia baca cepet gitu. Kalau salah-salah dikit nggak apa-apa gitu. Tapi pada Bu Kunti bisa jadi dipersepsi kalau cuman kalimatnya bisa membaca lancar, ya harus jelas dong artikulasinya. Kalau nggak jelas nggak bisa. Akhirnya apa kalau seperti itu? Apa yang saya nilai benar belum tentu benar dinilai oleh Ibu Kunti. Nah, disitulah makanya suatu pinpoint itu harus jelas definisi operasionalnya. Begitu seterusnya. Jadi memang yang paling penting pada precision teaching ini adalah ketika kita mendefinisikan target perilaku itu. Lalu contoh yang kedua misalnya, kalau kita bikin definisi mampu menulis dengan tepat. Nah, sementara itu masih belum jelas menulis dengan tepat itu kayak gimana sih gitu. Jadi kalau membuat suatu target perilaku, usahakan bahwa target itu adalah sesuatu hal yang bisa dilakukan oleh orang yang hidup gitu. Kalau orang yang misalnya orang mati bisa melakukan hal itu bukan perilaku gitu. Jadi kalau dalam applied behavior analysis ada yang namanya dead man test. Jadi kalau misalnya suatu perilaku itu bisa dilakukan oleh orang yang tidak hidup atau orang mati, itu berarti bukan perilaku dan itu tidak bisa diobservasi dengan jelas. Tuh. Nah, kalau kembali ke hal menulis tadi, kalau cuma mampu menulis dengan tepat bisa menimbulkan banyak persepsi. Seperti apa sih tepatnya itu gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita elaborasi lebih jelas, misalnya dengan kalimat memegang pensil dengan tangan dominan. Berarti si anaknya kalau misalnya dia dominan tangan kanan, ya di tangan kanan dia pegang pensil. Kalau misalnya dia kidal di tangan kiri, ya di tangan kiri. Kemudian menuliskan huruf cetak pada buku tulis sesuai instruksi. Nah, misalnya lembar kerja A, instruksinya adalah membuat huruf A. Berarti respon yang tepat pada target belajar kita adalah ketika dia duduk, terus dia pegang pensil di tangan kanannya, kalau itu tangan dominan, lalu dia mulai menuliskan huruf A sesuai dengan instruksi. Kalau nanti hasilnya memang benar A, berarti itu responnya benar. Gitu. Nanti kita timing berapa huruf A yang dia mampu tulis dalam 1 menit. Gitu. Nah, satu lagi contohnya, yang sering kita juga lihat misalnya target bisa konsentrasi mengerjakan tugas. Nah, ini juga merupakan suatu target yang agak sulit karena bisa menimbulkan tadi persepsi beda-beda. Konsentrasi mengerjakan itu seperti apa sih gitu. Nah, lain halnya kalau misalnya kita lebih elaborasi lagi, duduk di kursi dengan tenang, posisi badannya tegak menghadap meja, terus kakinya menjuntai ke bawah. Artinya kalau misalnya dia miring-miring gini, kita nggak skor itu sebagai respon yang benar. Terus kalau misalnya dia gini nggak ngadep meja, berarti itu juga nggak benar gitu. Nah, terus kakinya gimana? Kakinya yang menjuntai ke bawah, sikap duduk yang tepat. Jadi nggak kakinya naik satu ke atas gitu. Itu berarti responnya tidak tepat gitu. Terus kedua tangannya misalnya di atas meja dua-duanya. Tangan kanan menulis, menyelesaikan tugas yang diberikan di lembar kerja. Nah, itu yang dimaksud misalnya dengan target perilaku yang konkret, yang punya definisi sebelum kita terapkan di dalam precision teaching. Terus yang kedua, gunakan tadi satuan rate atau laju tadi. Jadi kita menghitung perilaku itu per menit. Jadi kalau dalam precision teaching digunakan lebih banyak satuannya per 1 menit. Kalau misalnya kita punya tugas yaitu 5 menit, nanti kita konversi ke 1 menit untuk bisa digambar di chartnya tadi. Jadi contohnya gini, dalam 4 menit tes mengeja misalnya, murid tadi berhasil mengeja 12 kata. Berarti rate-nya adalah 3 kata per menit kalau kita pindahkan ke dalam grafik standar acceleration chart dengan algoritma 1 menit. Nah, seperti ini. Kalau kita sudah dapat tadi, sudah ada target, kalau sudah ada yang kedua rate-nya berapa per menit, lalu kita pindahkanlah data kita ke dalam standar acceleration chart. Nah, ini yang namanya standar acceleration chart. Emang agak ribet sih Bapak Ibu ya, tapi kalau saya pikir bagi instruktur atau guru,
untuk agar kita punya objektivitas dalam mengajarkan suatu program kepada murid kita yang disabilitas, ini sangat membantu sekali gitu. Nah di sini acceleration chart ini memungkinkan kita untuk mengobservasi apakah kita perlu merubah program atau terus aja dengan program yang ada sambil dilihat progresnya. Jadi sebaiknya tuh ada kenaikan 2 kali dari target awal untuk setiap minggunya. Ini yang ke kanan, ini adalah week-nya, ini akan maju terus, ada week keempat, minggu keempat, ke-8, 12, dan seterusnya. Lalu yang di garis vertikal itu adalah jumlah per menitnya berapa. Nah, dia kertasnya ini dibagi atas algoritma mulai dari, jadi dihitungnya itu dalam satu hari itu ada kan 24 jam. Nah, apabila respon itu muncul satu hari itu 24 jam ada 1440 menit. Jadi 1 per 1440 jadi 0,001. Nah, ini kalau kemunculannya satu perilaku dalam 24 jam biasanya kita taruh di sini. Nah, untuk pembelajaran kan tadi precision teaching menggunakan standar standarnya 1 menit. Jadi dalam 1 menit ada berapa behavior yang muncul. Biasanya dipakai standar itu. Nah, titik-titik ini merepresentasikan respon yang benar. Kalau yang silang-silang itu respon yang salah. Nah, kalau garis ini adalah floor-nya. Misalnya floor-nya kita mau ambil berapa menit nih sebagai dasar perhitungan kita gitu. Nah, kalau tanda tanya itu artinya kalau pas waktu kita menerapkan implementasi, anak itu nggak bikin salah. Jadi itu di situ kita plot ada tanda tanya, artinya nol error respon gitu. Nah, yang kita harapkan adalah nanti si trennya ini naik gitu. Kalau bisa semakin curam, karena itu berarti progresnya semakin bagus. Yang kita tidak ingin adalah progresnya itu rata gitu. Nah, itu nggak bagus gitu. Jadi yang kita harapkan nantinya respon yang benar itu progresnya naik, respon yang salah progresnya trennya turun gitu. Seperti itu. Nah, ini yang terakhir yang tadi saya katakan, the learner knows best. Jadi kenapa precision teaching ini kurang diminati sebenarnya karena dia nggak pernah menyalahkan murid gitu. Jadi kalau murid itu nggak bisa, bukan muridnya yang sering dibilang, oh muridnya nih yang bodoh nih, yang nggak bisa gini, yang nggak ngerti gitu. Bukan. Kalau memang dia punya disabilitas dan dia nggak menunjukkan progres, berarti program kita yang salah gitu. Jadi kalau seandainya dari target perilaku itu hanya menunjukkan sedikit acceleration, garis trennya datar atau kurang dari 2 kali target awal, maka program tadi perlu dipertimbangkan untuk diganti atau diperbaiki. Gitu. Jadi intinya murid itu tidak pernah salah, tapi yang salah adalah bagaimana kita tidak bisa memfasilitasi dia untuk memperoleh cara pembelajaran yang benar, tentunya sesuai dengan kemampuan dia. Nah, ada cerita yang lucu nih terkait dengan tadi the learner knows best itu dari yang menemukan atau yang mempelopori adanya standar precision teaching atau standar acceleration chart. Jadi Organ Lindsay ini adalah muridnya Skinner. Lalu di waktu dia masih jadi mahasiswa, dia melakukan eksperimen, kan zaman itu zaman tahun 60-an. Jadi dia melakukan eksperimen terhadap tikus. Nah, si tikus yang di dalam eksperimen dia ini menunjukkan pola perilaku yang berbeda dengan yang ada di buku referensi Skinner. Jadi dia waktu itu sedang menerapkan proses extinction. Nah, mestinya tuh kurvanya nggak seperti kurvanya si tikusnya dia ini gitu kalau di buku Skinner. Lalu akhirnya dia tanyakan ke Skinner, kenapa tikus saya berperilaku nggak sesuai dengan referensi yang kamu berikan? Terus Skinner jawabnya gimana? Dia bilang, dalam kasus ini bukunya yang salah, tikusnya yang benar, katanya gitu. Jadi maka dari itu kita masih punya si tikus ini, tetap kita eksperimenkan. Jadi intinya adalah setiap murid itu pasti dia tahu apa yang bisa dia lakukan gitu.
Jadi kita nggak bisa memaksakan sesuatu, ini referensinya harus begini, makanya si individu ini harus nurut referensi. Enggak, justru kita yang mesti memahami kondisi si individu itu, sehingga kita bisa membuat suatu program yang tailored bagi dia agar dia tetap progres. Seperti itu. Nah, terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan grafik pembelajaran yang ada di acceleration chart, yang pertama adalah lihat apakah respon benar yang berupa dot-dot tadi trennya itu naik. Kalau dia naik berarti program kita nih sudah tepat nih, sudah bisa membuat suatu peningkatan fluensi pada si murid kita. Nah, kalau seandainya kita lihat lagi nanti respons yang silang-silangnya itu trennya gimana? Apakah trennya turun atau trennya naik gitu? Kalau trennya naik ya lebih gawat lagi, berarti program kita si anaknya nggak bisa ngerjain gitu kan? Berarti memang salah. Nah seperti itu. Lalu lihat yang tanda tanya tadi kan representasi dari errornya nggak ada gitu. Jadi semakin banyak itu semakin baik. Artinya yang silang nggak ada gitu. Nah, yang kita inginkan adalah kita nggak ingin melihat trennya garisnya datar. Kalau datar berarti ya nggak ada gunanya dong, anak murid kita berarti nggak belajar dengan program yang kita berikan. Seperti itu. Ini ada video singkat. Saya coba perlihatkan. Ini video ini dari Department of Education di Irlandia. Jadi mereka menerapkan precision teaching ini di dalam sistem pendidikan mereka. Irlandia juga merupakan salah satu negara Eropa yang cukup melakukan maksudnya applied behavior analysis di sana tuh cukup berkembang gitu, dan mereka mengintegrasikannya di dalam sistem pendidikan mereka. Kita coba lihat ya, kalau seandainya nanti tidak terdengar, bisa juga dilihat di YouTube yang ada di alamatnya saya tulis di judul. Mudah-mudahan terdengar. Right, we're going to keep going and play a bit of a game. I'm going to put everything out on the table and you're going to tell me the words. Is that okay? Other. That other boy has healthier food than me before. Cousins. Why? Thought. Before. Nah, baik. Nah, sekian tentang precision teaching. Sebenarnya ini masih kulitnya banget. Nah, nanti mudah-mudahan kami dari tim ABC bisa melakukan training terhadap bagaimana sih caranya, karena ini memang agak ribet. Jadi memang kalaupun kita pengen tahu technical skill-nya, kita benar-benar harus melakukan training yang lebih dalam gitu untuk bisa mempraktekkan ini pada pembelajaran murid-murid kita. Jadi intinya memang education ini, kalau saya sih suka nih ininya kutipannya John Dewey, education marks the most perfect and intimate union katanya of science and art. Jadi ini semuanya tuh terkonsep di dalam human experience. Yang ingin kita berikan pada anak-anak kita adalah experience belajar yang positif, yang terbaik, sehingga mereka itu tetap bisa progres dan berkembang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Baik Bapak Ibu, demikian presentasi dari saya. Sekian Prof. Mohon kalau ada pertanyaan mungkin bisa ini. Ya, terima kasih banyak Bu Sari. Sama-sama juga Prof. nih ya. Tapi ini ibu-ibu udah ada yang komen nih. Tolong dimasukkan di YouTube nanti supaya bisa diulang lagi karena perlu remedial katanya. Ya memang agak susah ibu-ibu, tapi kita jangan bikin susah hidup kita inilah.